Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 24 ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari Ribka hendak mengambil air untuk keluarganya. Itu adalah kepentingan mendesak yang harus segera dipenuhi. Hari sudah sore, jadi tidak banyak lagi waktu yang tersedia. Tetapi ketika dilihatnya seseorang kehausan, ditundanya kepentingan sendiri dan didahulukan kepentingan sesama, meskipun orang itu orang asing dan ia harus menguras tenaganya. Dengan tulus Ribka memberi minum orang asing itu juga, serta unta-untanya sampai semuanya puas minum. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang bisa kita lihat di sini? Sosok yang selalu ikhlas memberikan diri bagi kepentingan sesama, meskipun kenyataannya ia harus dengan bersusah payah dan mengorbankan kepentingan sendiri. Pertanyaan kita adalah, faktor apakah yang membuat Ribka menjadi pribadi seperti itu? Salah satunya adalah kesediaan Ribka untuk menyediakan ruang di hati bagi sesama. Di hatinya, Ribka tentu memerlukan ruang untuk dirinya sendiri. Tetapi di hatinya, Ribka selalu menyediakan ruang yang luas bagi sesamanya. Bahkan sebagaimana dikisahkan di atas, Ribka siap mengurangi ruang bagi dirinya sendiri agar dapat memberi ruang yang lebih bagi sesamanya. Ruang bagi sesamanya, itulah kuncinya. Karena ada ruang bagi sesama di hati Ribka, hamba Abraham dan semua untanya tidak perlu kehausan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andai kata ada ruang bagi sesama di dalam hati setiap kita, tidak ada sesama yang terabaikan, tidak ada keluh kesah yang tidak didengarkan, dan tidak ada kemarau cinta. Mari kita siapkan di dalam hati kita masing-masing ruang bagi sesama, sehingga kita boleh menerima setiap keluh kesah dan memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hatiku, agar aku mau memberikan sebagian hatiku untuk menjadi ruang bagi sesamaku yang membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.